Sekali lagi saya hormati para akademisi, para narasumber serta kegiatan pada kesempatan kali ini dalam gambaran umum penyelenggaraan pemilu di 2020. Kita memasuki era yang namanya era big data pemilu, data pemilih, kemudian data logistik, kemampuan kita bisa mengolah, kemampuan kita bisa membaca, dan juga menafsirkan data untuk kepentingan pengawasan dan pengawas pemilu khususnya ya. Mulai dari deteksi dini pelanggaran, pemetaan apa yang dimaksud dengan indeks kerawanan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, pola pelanggaran, hingga memperkuat apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam proses laporan pengawasan penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pemilihan. Ini termasuk satu menandai apa yang dimaksud dengan babak baru dalam desain pemilu kita, termasuk juga penataan ulang dapil, penataan ulang tata kelola berkaitan tentang apa yang dimaksud dengan pemutahiran data pemilih penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Maka ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kita. Pertama, berkaitan tentang pengawasan pemutahiran data pemilih, pengawasan penataan dapil, dan juga pengawasan kepatuhan terhadap kesetaraan nilai suara. Buku tentang dinamika pengawasan pemilu ya, peran Bawaslu dan interaksi kepentingan. Dia berinteraksi dengan sebuah kepentingan yang di dalamnya ada hubungan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu kegiatan hari ini dirangkai dengan bedah buku dinamika pengawasan pemilu, memberikan kerangka kontekstual politik mengenai bagaimana pengawasan berlangsung di tengah interaksi kepentingan. Jadi banyak persoalan kepentingan di buku ini. Nah, termasuk juga isu-isu berkaitan tentang apa yang dimaksud dengan daftar pemilih tetap, isu netralitas ASN, kemudian juga kaitannya dengan isu eks narapidana, isu keterwakilan perempuan, termasuk juga politik uang. Bedah buku dengan memahami kepentingan ini, bagaimana kita bisa mengerti konteks pola itu muncul. Buku ini menggambarkan tentang Bawaslu berhadapan dengan akses data pemilih. Yang selama ini Bawaslu pertanyaannya sebagai penyelenggara pemilu mempunyai akses atau tidak, karena ini berkaitan dan berkepentingan, berinteraksi dengan penyelenggara. Jadi kalau di Undang-Undang 7 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu itu tidak ansih Bawaslu saja. Di situ ada KPU, ada Bawaslu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada persoalan-persoalan realitas di lapangan. Jadi kalau kita bisa melihat antara dasai dan desolen sebuah harapan, tapi faktanya ini banyak persoalan-persoalan di lapangan. Nah, sebaiknya bagaimana kita bisa memahami dinamika kepentingan tanpa literasi data? Tentunya membuat kita sulit ya menyajikan pengawasan yang berbasis bukti, empiris ya, dan juga dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga bedah buku memperkuat perspektif refleksi kelembagaan. Ini bisa saja dibongkar dalam satu amloken yang nggak bisa dipisahkan. Nah, tentunya keduanya adalah satu fondasi bagaimana Bawaslu menuju pengawasan modern yang berbasis teknologi
bukti dan pemahaman mendalam terhadap realitas demokrasi. Bisa melakukan riset, ya, penelitian. Kemudian kalau mau ingin mengerjakan tugas, termasuk juga menyelesaikan skripsi, yang S2 tesis, S3 disertasi, koordinasi dengan Kapus Datin di Bawaslu RI. Berharap sekali lagi terima kasih Pak Wakil Rektor yang telah menerima kami. Kedepannya kita terus berjalan Indonesia, termasuk juga kehadiran para dekan dan para dosen Indonesia. Kesempatan kali ini kami terbuka, ya, pada Bawaslu RI kepada Indonesia ada kebutuhan literasi data ke depan. Indonesia sekaligus memperkuat satu komitmen bersama untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif, adaptif, transparan, dan berintegritas.